Asing salam yang sama mengiringi UIN Jambi. Kasihan Jambi sendirian. Dan tentu akan berat jalannya kalau di Kemenang itu ada hanya Jambi sendirian yang baik. Saya yakin godaan dan tantangannya lebih besar. Dan itu hanya bisa dibantu, ditopang, andaikan beriringan dengan Wali Songo. Karena itu kita sudah, saya cerita sekelas, kami juga sudah membuat tim Fakultas Kedokteran sudah kita susun 2 tahun yang lalu. Tapi keseluruhan kami mungkin tidak seserius Jambi gitu, sambil jalan. Tapi kita sudah memiliki prodi 3 prodi yang kami hormati Dekan di lingkungan UIN Sultan Saifuddin Jambi serta tim Borang Fakultas Kedokteran. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Rektor Universitas Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Profesor Dr. Haji Soedi Kiai Haji Bertobat Haji Soedi MASD, seluruh ulama itu satu-satunya orang yang asli ulama ya, ulama namanya lengkap, itu gabungan antara NU dan Muhammadiyah. Satu Mbah Hasyim Asy'ari, satunya yang betul-betul ulamanya dari situ kan. Bahagia, bergembira dan berbunga-bunga di tengah bulan suci Ramadan yang sebetulnya energinya mulai menipis, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk hadir di Jambi, di UIN Sultan Saifuddin ini, untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan cerita, mendapatkan pengalaman soal Fakultas Kedokteran. Saya komunikasi dengan Pak Rektor sangat cepat, jadi sekitar jam 10-an saya telepon kemarin. Jadi, ini jika diperkenankan kita mau tutup pintu untuk hadir silaturahmi di Jambi. Nah, ini Pak Hasan, Pak LPM sama Pak Dekan belum saya kabari. Jadi baru saya kabari Pak Rektor sekitar jam 10-an. Ketika beliau bersedia baru saya ngajak-ngajak. Baru kemudian oke baru pesen tiket. Jadi memang sangat cepat waktunya, sehingga kemudian beberapa waktu terakhir ini baik yang dilaporkan Pak Rektor langsung ke grup, bukan lapor ke saya ya, lapor ke grup karena itu ada Pak Sekjen, Pak Dirjen, kita sangat membaca, bisa mengetahui, sambil juga publikasi yang menurut saya intensif yang dilakukan oleh UIN Jambi. Di antara yang menurut kami menarik untuk kami harus mendapatkan informasi lebih lanjut dan berguru adalah akselerasi soal pendidikan Fakultas Kedokteran. Ada informasi pula di seputar rencana membangun komunitas hewan yang ada di sini, zoo, lembah konservasi dan sebagainya. Belum lagi ranking geometrik yang nyalin UIN Wali Songo. Itu harus saya akui. Kami ranking 2 sudah bertahun-tahun, tapi baru kemarin disalib oleh Jambi. Ya saya ikhlaskan lah. Memang ikhtiar itu harus dibuktikan dengan kelapangan dada dari kami. Gitu. Kalau kami nggak kelapang tentu saya pertahankan. Dan beberapa hal yang menurut saya banyak yang patut kita apresiasi dari Komisi UIN Jambi ini. Yang lebih utama lagi adalah UIN di seluruh Indonesia itu memang sedang di-push oleh Kementerian Agama untuk mencari distingsi yang khas. Distingsi itu kekhasan, tapi di sini lebih unik lagi. Kami melihat punya kelebihan yang cukup signifikan di tengah yang lain sedang terlena dengan program-program yang formal, yang bernuansa rutinitas dan mungkin out of the box-nya masih biasa-biasa saja. Tapi Jambi berani lebih explore dalam hal ini. Fakultas Kedokteran itu misalnya bagi kami ini adalah karena kegigihan, karena kesungguh-sungguhan, karena kebersatuan dari seluruh tim UIN Jambi yang bisa menghasilkan beberapa capaian yang luar biasa. Tidak hanya sarpras
yang sudah terbentuk. Tidak hanya perizinan, beberapa sebagian besar sudah selesai, tinggal satu yang belum clear, hanya tunggu waktu saja. Dan juga rekrutmen atau optimalisasi sumber daya manusia dari si dosen pendidik yang dibutuhkan dalam pembangunan itu. Menurut saya, kalau tidak punya mental yang nekat seperti Pak Swedi, tidak ada mental yang dablek bahasa Jawanya, ya, yang dablek mungkin dablek ya seperti beliau ini, tahan bantingan, dan tidak ada dukungan dari semua keluarga besar UIN Jambi, tentu ini tidak akan bisa berjalan. Saya melihat coverage-nya secara general itu yang bisa saya lihat, tapi tentu kami ingin tahu lebih banyak soal sebetulnya ada rahasia apa di balik keberhasilan untuk mencapai capaian tentang fakultas kedokteran itu. Karena kami yang sama mengiringi UIN Jambi, kasihan Jambi sendirian, ya. Dan tentu akan berat jalannya kalau di Kemenang itu ada hanya Jambi sendirian yang baik. Saya yakin godaan dan tantangannya lebih besar, dan itu hanya bisa dibantu, ditopang andaikan beriringan dengan Wali Songo. Karena itu kita sudah, saya cerita sekilas, kami juga sudah membuat tim fakultas kedokteran sudah kita susun 2 tahun yang lalu. Tapi keseluruhan kami mungkin tidak seserius Jambi gitu, sambil jalan. Tapi kita sudah memiliki prodi, 3 prodi yang banding setir dengan prodi yang kira-kira pintu itu bisa kami terobos gitu. Ya, salah satunya adalah program studi pendidikan kedokteran dan profesi kedokteran. Sehingga dengan demikian tentu kita sudah jalan, ini tim sudah pelarasan, dan memang dari sisi sumber daya manusia dokter kami juga sudah mulai memfinishkan dalam beberapa orang, sudah hampir selesai, dan Sarpras sudah mulai menyapa-nyapa pihak-pihak tertentu untuk segera kita wujudkan, dan beberapa hal termasuk komunikasi tertentu dengan beberapa pihak, misalnya KKI, ID, kemudian ikatan apalagi itu yang macam-macam itu saya belum terlalu hafal. Nanti kalau hafal ya enak ya Pak Rektor. Dan yang lain sudah kami sapa, tetapi memang belum sekonkret, belum sejitu, dan belum seproduktif yang kami harapkan. Dan memang butuh semacam kick off yang perlu kami lakukan. Nah, kami tentu melihat keberhasilan UIN Jambi salah satunya adalah proses negosiasi, proses komunikasi, proses untuk mendapatkan aspek-aspek yang legal, administratif itu yang tidak gampang diperoleh, dan itu hanya dilakukan melalui kebijakan. Karena itu sebetulnya di tengah bulan suci Ramadan, capaian kegiatan yang cukup padat, kami tentu tidak terlalu berani kalau tidak hadir secara pribadi. Jadi kemudian nanti kalau saya nggak hadir ini Pak Rektor nanti nggak mau terbuka gitu kan. Maka saya yakin dengan kehadiran kami bersama Pak Dekan, bersama Pak Hasan ini ketua tim pendirian, tentu semua jeroan, semua rahasia, semua harta benda dan semua yang dimiliki akan diberikan kepada kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih atas support, dukungan, dan penyambutan yang luar biasa hebatnya. Dan semua maaf, ini juga ada pasukan yang dibajak ke sebelah oleh Bu Rektor dan saya ikut. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati, kita muliakan tamu kita dari UIN Wali Songo Semarang. Pertama, Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG, Rektor UIN Wali Songo Semarang. Kita kasih aplaus untuk ya. Kemudian hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Hasan Asy'ari MAG, Ketua LPM. Hadir bersama kita dan sudah kenal sebelumnya kelihatannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, muliakan juga Bapak Dr. Ahmad Ismail MAG, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kejuruan. Kita kasih terus ya. Rektor dan Pak Dekan. Saya perkenalkan satu persatu ya, mohon izin. Pertama, Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Rofikoh Ferawati, mohon berdiri Bu ya. Di bawah beliau ini koordinasi sejumlah hal termasuk pendirian fakultas kedokteran ini. Nanti bisa lebih lanjut untuk menyampaikan hal-hal yang sangat perlu di-share. Kemudian apa yang bisa kami lakukan. Namun demikian, karena kami ini fakultas kedokteran ini masih menunggu langkah berikutnya, saya ingin menyampaikan izin Pak Rektor ya. Jadi sesungguhnya kami sekarang masih menunggu kedatangan tim dari Kemendikbud. Nah, sebenarnya tergantung pada kami. Kalau kami
Kami submit sekarang, 3 hari lagi dia datang. Itu sudah kasih tahu sama kami. Jumlahnya sekitar 30. Nah sekarang kenapa kami tunda? Karena ada meja labor yang masih kami pesan. Kami kepingin mereka datang, meja sudah terpasang. Kalau mejanya masih di jalan, istilahnya yang mereka pakai itu dia nggak mau dengar baru akan nggak mau terima. Dia mau menyaksi barang itu ada. Bagaimana ilmu sains atau saintis didukung oleh ilmu keagamaan. Kami mempunyai mata kuliah namanya Transintegrasi Ilmu dengan 6 SKS, Pak Rektor. 6 SKS itu diantaranya ada yang dari agama, kemudian filsafat ilmu, kemudian akidah dan akhlak, kemudian tafsir maudhu'i dan hadis maudhu'i atau tematis berkaitan dengan bidang keilmuannya itu. Nah, sementara yang dari sains agama kita punya mata kuliah digital marketing, big data mining, kemudian artificial intelligence, dan yang terakhir adalah multimedia. Jadi dengan ilmu ini nanti bisa mensupport ilmu hadis, bisa mensupport ilmu fikih, bisa mensupport prodi-prodi karena distingsi itu. Nah kalau nanti kami diundang lebih jauh atau diajak diskusi lebih jauh tentang distingsi ini kami yakin kami bisa. Tapi sekiranya kami melihat di Semarang, cuman bedanya mungkin Pak Rektor, kami tidak lagi debat pada wilayah tipifikasi agama atau islamisasi agama atau 6.000 lebih dan kegiatan-kegiatan yang lain yang selama ini belum ada kelihatannya. Yang satu hal mungkin Pak Rektor yang kami perlu saling support kita. Saya kepingin gini Pak Rektor, kita sekarang kan mempunyai dosen asing, tapi nggak dihitung. Karyanya nggak dihitung kan, keberadaannya nggak dihitung. Dosen yang dari Timur Tengah tuh Pak. Nah, saya sudah mengajukan surat ke Pak Dirjen supaya bagaimana dosen-dosen dari luar ini kita hitung, supaya bisa keluar NIDK-nya. Kalau itu bisa tercapai, maka kuliah Zoom kami dengan Amerika hari ini itu bisa kita hitung Pak. Kerjasama kami dengan Amerika sudah panjang sekali. Kami sudah diberi beasiswa. 2 orang dosen kami hari ini sudah diberi tiket untuk berangkat. Dan insya Allah kalau dapat izin dari Gusmen, kami sudah diundang nih Pak Dekan, sudah diundang ke Amerika. Kami sebenarnya minta dampingi sama Pak Sekjen, Pak Dirjen atau Pak Irjen, supaya menunjukkan kami tidak jalan-jalan ke situ, real Pak. Kami betul-betul real dan diundang ke sana. Setelah kami 3 kali Pak dikunjungi oleh pejabat MSU, Michigan State University Amerika. Mereka datang ke sini, pimpinannya 2 kali, kemudian bersama dengan USAID datang ke sini. Dan tentu juga ini pengaruh dari ranking kami mungkin ya. Saya kira demikian, mohon maaf apabila dalam sambutan kami ini Pak Rektor terdapat kekurangan, misalnya tadi aturannya ketemu di sana, ternyata bergeser sini, ada kabel yang dalam tanah putus. Dan saya meyakini saya itu kan kena ilmu begitu kan. Setelah ini silakan nanti Pak Dokter presentasikan, kemudian habis itu nanti terbuka kita komunikasi Pak Rektor ya, RPM, Pak Dekan melalui WA dengan kami apa yang dapat kami lakukan kemudian. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf. Mohon izin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor 1 dan Bapak Rektor 3 beserta para pejabat di Bukan Sontal Saifuddin Jambi, serta tidak lupa pula tim Borang yang ikut dalam hal ini membantu dalam pencapaian target atau misi dari ya baik Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Triwibowo. Jadi di sini saya diamanatkan oleh Pak Rektor untuk menyelesaikan tugas. Jadi sebelum saya kuliah saya harus selesaikan ini dulu Pak. Kalau belum selesai saya belum boleh kuliah, gitu pesan Pak Rektor. Ya, Rektor 1 dan Bapak Rektor 3 beserta para pejabat di Bukan Sontal Saifuddin Jambi, serta tidak lupa pula tim Borang yang ikut dalam hal ini membantu dalam pencapaian target atau misi dari ya baik Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Triwibowo. Jadi di sini saya diamanatkan oleh Pak Rektor untuk menyelesaikan tugas. Jadi sebelum saya kuliah saya harus selesaikan ini dulu Pak. Kalau belum selesai saya belum boleh kuliah, gitu pesan Pak Rektor. Ya, membuat draft
draft borang yang pada saat itu bisa dikatakan kami belum dibina. Dan akhirnya kami meminta izin dan dapat persetujuan dari Ketua Senat pada bulan Maret. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan, kami pun langsung bergerak untuk melakukan berbagai kerjasama, mulai dari kerjasama dengan Universitas Andalas, karena di sini mereka sebagai tim pembina kita, dan kemudian bekerjasama juga dengan rumah sakit, yaitu ada Rumah Sakit Hanafi Muarabungo dan Rumah Sakit Aji Abdul Manap yang sifatnya bisa digabung. Ya, seperti laboratorium mikrobiologi bisa sama dengan laboratorium biologi, itu bisa sama sebenarnya. Nah, hanya saja karena pengantarnya dari Kemendikbudristek menyatakan harus 11, jadi bisa saja nanti dalam satu ruangan dibuat papan namanya 2 gitu lah. Next. Ya, berikut merupakan gambar laboratorium yang ada saat ini di UIN Jambi, dan yang paling tengah itu adalah Smart Anatomy. Dokter itu tidak pernah yang namanya belajar hal ini gitu. Nah, saat ini memang sudah menjadi suatu kelebihan ketika kita sudah harus menggunakan alat ini. Mungkin nanti akan dipraktekkan langsung oleh Dokter Hari untuk uji coba. Kita masukkan bahwa untuk kerjasama itu akan lebih baik kalau tripartit. Tripartit itu artinya kita sama 2 rumah sakit. Jadi 1 rumah sakit utama, 1 rumah sakit satelit. Aduh, kalau ya lah mau dikata malah kami sebentar kan, sebab beliau loleng. Ya, gua sih nonton deh. Kami berjalan malam. Waktu napi kan. Biasanya buka aja gitu, hari ini sudah tutupnya Terlebih dahulu sebelumnya saya Smart Anatomy sebenarnya kalau dari semua persyaratan fakultas kedokteran itu seperti yang Bapak Dokter tadi katakan, sebenarnya ini kalau dalam agama itu ibaratnya ini sunnah ya Pak. Kalau nggak masalah, kalau ya itulah yang untuk hal yang saya selalu dari Pak Rektor ini untuk sesuatu yang nilai plus saja ditambahkan gitu, apalagi yang wajib-wajib tentu pasti wajib ada gitu. Dulu ya, jadi Kemenkes ini dari pertama pembahasan kasus itu update terus dari semua yang pengguna ini, akun ini upload terus ada kasusnya. Jadi update terus. Iya. Kemudian cuman hanya pada langsung pada upload. Itu kalau mungkin generasi 1, 2, 3 itu masih enak dilihat Pak. Tapi kalau udah generasi di atas itu udah nggak jelas lagi Pak. Kalau nggak diubah lagi terus mungkin susah gitu Pak. Nggak jelas ibaratnya kalau kabel itu kan, kalau audio itu kan ada yang merah, kuning, berubah sedikit aja geser apanya, beda namanya. Misalnya ini frontalis, eminens. Nah kesini beda lagi namanya Pak, frontal bas. Sedikit aja lekukan atau ponjolan itu berubah namanya. Tapi kalau langsung ke jenazah itu sudah kan susah. Nah iya. Perut dibuka lebih lebar lagi bisa kan? Bisa lah. Saya tahu perut saya ya. Berdiri bisa nggak? Berdiri kan? Nah iya. Oh ya. Sekarang besok ya. Tidak bisa sombong. Ada lagi sih. Hah? Dengan kalang ayam lah. Ke Lampung. Itu yang bumbu itu apa ya? Ini Pak. Oh, Khusus besar. simsalabim. Simsalabim. itu asli. Pak, Nah, hilang. Oh, mencari yang sebelah sananya. Lampungnya mana? Lampung mana Lampung? Di sebelah kanan itu.
Oh iya, kan yang ngasih. Maksudnya kalau Iya, iya. Kalau hasil kan enggak, artinya usia kualitas kelamaannya ini kan nggak sama antara kupe, mata, perut. Iya, beda-beda Beda kan. Akulah cewek deh kan. 1, 2, 3. Jadi untuk manicure kita harus memenuhi standar itu ada berapa belas. Anak yang tadi kita lihat itu di aneka kasus ya. aneka kasus. Ya. Oh, iya. Iya. Karena tempo hari kita